orang yang mengkonsumsi rokok, orang perokok itu kategori orang yang angel dikandani. Nah, kategori angel dikandani sudah tahu ada gambarnya tenggorokan bolong, terus tengkorak, terus rokok menyebabkan impotensi, ya masih tetap rokok. Kemudian Bapak Bupati Kudus atau yang mewakili, kemudian Ketua DPRD Kudus, kemudian Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Kepala Kejaksaan Negeri Pati. Pertama-tama mohon izin untuk membacakan rundown pada acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai DPRD Kudus. Ya. Baik hadirin, mohon maaf. Kita mulai acara pertama adalah sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Bapak Arief. Kepadanya kami persilakan. Untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Bupati Kudus yang dalam hal ini juga dipilih oleh Bapak Kasatpol PP Kudus, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Puji syukur pada pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan acara yang baik ini, yaitu pemusnahan rokok ilegal. Bapak Ibu sekali, 9 batang rokok ilegal. Ini hasil penindakan kita semua, ya, 7,9 juta batang. Ini adalah hasil sinergi dari kita semua, tidak hanya Bea Cukai, tapi juga dari kepolisian, dari TNI, dari kejaksaan, dari Satpol PP, dan segenap yang berdiri sini, semua berperan dalam melaksanakan penindakan ini. Kita ketahui bahwa cukai ini adalah salah satu penerimaan negara yang sangat diandalkan oleh negara ini. Kami di Bea Cukai Kudus dibebankan target sebesar 36 triliun di tahun ini untuk penerimaan cukai. Ini jumlah yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, tercapai tidaknya penerimaan negara ini juga tergantung juga dari kita melakukan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal, termasuk rokok ilegal ini. Nah, karena itu kami bersinergi untuk melakukan pengendalian atau penindakan terhadap barang kena cukai ilegal ini. Kemudian apabila kita mengadakan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal ini, akan dilakukan penyelidikan, akan dilihat apakah memenuhi unsur pidananya, dan apabila ditemukan atau memenuhi unsur tindak pidana, akan kemudian dilakukan proses selanjutnya, yaitu bekerjasama dengan kejaksaan untuk melakukan proses hukumnya. Dan mewakili Bapak Ibu Kejaksaan Negeri se-ex Kabupaten Pati yang kami hormati, selamat datang di Kudus. Kepala Kantor Bea Cukai Sohibul Bed ini yang punya hajat, Kepala Kantor Pajak Kabupaten Kudus, Bapak Ibu sekalian, Kasatpol PP atau yang mewakili se-ex Kabupaten Pati, kawan-kawan media yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti. Bagian dari ikhtiar untuk mengurangi atau menghilangkan produksi rokok ilegal, salah satunya. Kami dari pemerintah Kabupaten Kudus
telah melaksanakan pencegahan melalui sosialisasi yang juga sumber biayanya dari DBHJHT yang ada di Kabupaten Kudus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215. Tentu upaya yang lain, pemerintah Kabupaten Kudus juga membuat KIHT, kawasan industri hasil tembakau, yang alhamdulillah hari ini sudah penuh oleh perusahaan rokok kecil yang kita tampung di kawasan industri hasil tembakau, dan tahun ini kita juga sudah melakukan memberikan alokasi anggaran untuk membuat sentra industri hasil tembakau yang insya Allah juga sudah banyak masyarakat pelaku UKM industri rokok ini yang akan sebagai pengguna fasilitas yang sumber anggarannya dari dana bagi hasil cukai. Kebetulan orang yang mengkonsumsi rokok, orang perokok itu kategori orang yang angel dikandani. Nah, kategori angel dikandani sudah tahu ada gambarnya tenggorokan bolong, terus tengkorak, terus rokok menyebabkan impotensi, ya masih tetap rokok. Nah, masih nekat. Ini kategori orang yang angel dikandani. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin. 2, 3. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak DPR, sebelahnya Bayu ya. Setelah api menyala di atas, tempatnya diposisikan ke atas. Oke, ya, betul. Apa-apa tanggapan atau? Cek satu, baik. Mungkin petugas yang menyalakan, ya, silakan menyalakan. Kemudian langsung memposisikan di depan tongnya. Baiklah hadirin, pelaksanaan prosesi pembakaran barang pemusnahan barang milik negara tahun 2022 telah dilaksanakan. Iya, silakan para saja di bawah Pak, tampaknya tertekan di bawah ya, dari bawah mungkin terlalu panas, silakan mundur. Iya. Demikian hadirin prosesi pembakaran barang bukti dan barang milik negara yang secara simbolis selesai dibakar. Untuk selanjutnya 1, 2, 3. Awas ditabrak. milik negara atau berbagai kesehatan untuk pemusnahan hari ini, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kantor Bea Cukai Kudus melaksanakan pemusnahan 7,9 juta batang rokok ilegal, atau dengan kalau ditimbang itu beratnya sekitar 13,2 ton, ya, 13,2 ton. Rinciannya ini ada 7.900.000 lebih batang sigaret kretek mesin, ada 800 batang sigaret kretek tangan, ada juga 10.900 keping pita cukai palsu, 3 karung etiket, 12 alat pemanas, 5 roll kertas pembungkus filter rokok, dan 2 karung plastik OPP. Ini semua adalah hasil penindakan dari Oktober 2021 sampai Maret
2022 yang sudah mendapatkan izin dari KPKNL untuk dimusnahkan. Dan juga bersama ini juga kita musnahkan juga 2,9 juta batang rokok dari putusan pengadilan. Jadi ini sudah diproses pidana dan sudah inkrah, yaitu di tahun 2020 dan 2021, dan barang buktinya sesuai putusan pengadilan harus dimusnahkan. Hari ini kita juga musnahkan. Itu dari 10 perkara dengan 10 tersangka yang semuanya sudah inkrah, sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri. Kerugian negara, Pak? Kerugian negara totalnya sebesar 8 miliar ya. 8 miliar ini nilai barangnya 8 miliar lebih, sedangkan potensi penerimaan negara yang hilang akibat pelanggaran ini ada sekitar 5,3 miliar lebih. Pak, untuk pelaku yang diamankan ada berapa orang, Pak? Yang untuk tahun ini ya, untuk tahun ini sampai dengan bulan Juli ini kita sudah ada 8 perkara yang sudah kita lakukan penyidikan. Dari 8 perkara ini memang masih ada 1 yang belum tertangkap tersangkanya, sehingga sudah ada 7 yang sudah kita tangkap. Kemudian bersama dengan Kejaksaan kita proses. Sebagian sudah ada putusan pengadilan, sebagian masih dalam proses penyidikan, sebagian masih dalam proses peradilan. Pak, kalau melihat sejauh ini kan penindakan juga sudah sering dilakukan, Ya. tapi ternyata untuk para pelaku kasus rokok ilegal masih ada. Ya. Satu itu. Yang kedua, Ya. untuk para pelaku sendiri hanya rata-rata kernet sopir. Sementara seperti pengusaha yang mungkin sebagai aktor intelektual sendiri sampai sekarang belum pernah ada yang namanya rilis kami mendapatkan siapa pelaku yang sebenarnya. Jadi tadi yang pertama Pak? Yang pertama ini kan masih terus berlangsung ya. Oke. Sesuai dengan juga yang disampaikan oleh Bu Kajari tadi, upaya kita tidak hanya penindakan saja, tetapi juga termasuk sosialisasi. Sosialisasi ini juga penting. Ini kita lakukan bersama-sama dengan Pemda, karena Pemda juga mempunyai DPHJAT yang diperuntukkan untuk sosialisasi dengan berbagai cara. Ada tatap muka, termasuk juga ada melalui kesenian tradisional, misalnya wayangan, ketoprak dan sebagainya. Kemudian juga upaya yang lain, termasuk kita ada sosialisasi melalui radio, dan juga ada juga yang sudah disampaikan oleh Ketua DPRD tadi, pembentukan KIHT. Ini juga penting, karena apa? Untuk menyalurkan sebetulnya rekan-rekan yang selama ini mungkin ilegal karena tidak sulit mendapatkan izin, kita permudah dengan adanya KIHT ini. Nah, upaya-upaya ini semua kita sinergikan bersama. Jadi tidak hanya penindakan saja, termasuk sosialisasi dan pembentukan KIHT, menyalurkan yang dirasa mungkin sulit mendapatkan perizinan, kita permudah. Nah, tadi disampaikan selama ini yang ditindak hanya sopir kernet. Tidak, Pak. Tidak. Kita sekarang termasuk perkara yang sudah berjalan ini, tidak hanya, justru malah sopir kernet seharusnya sebetulnya malah tidak kena. Setelah kita telusuri, sebenarnya yang bertanggung jawab itu yang menyuplai, itu yang kena. Kemudian produsen itu juga kena, Pak. Ada pabrik yang sudah kita tutup karena pelanggaran ini. Kemudian juga sekarang termasuk e-commerce yang di Rembang itu sekarang sedang proses, ada dijual melalui e-commerce, yaitu jasa marketplace. Ini bahkan sudah ada satu yang inkrah di Jepara, kemudian ada satu lagi di Rembang, ini sekarang sedang proses penyidikan. Jadi ini membuktikan bahwa tidak hanya, bahkan sopir kernet itu malah tidak kena. Yang kena setelah kita telusuri di belakangnya, memang sopir kernet awalnya kita
tindak karena yang ada itu. Dari situ kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, kemudian kita bisa menelusuri siapa bebas itu. Jadi tidak kena. Pak, kalau sampai sejauh ini berapa perusahaan yang sudah ditutup, Pak? Perusahaan rokok ilegal ini. Rokok ilegal kemarin kita juga ada pembekuan yang di Kudus ini. Kalau jumlahnya nanti bisa kita sampaikan. Yang jelas sudah ada beberapa yang kita bekukan, juga kita cabut izinnya. Pak, ini lokasi kasus Apa-apa, Pak? dari kebanyakan kasus yang ditangani KPPBC ini sebagian besar dari mana, Pak? Terus tingkat peredaran rokok ilegal di Kudus ini gimana gambarannya? Memang wilayah kami adalah ex-karesidenan Pati ya. Nah, memang sebagian besar memang di Jepara. Bagian besar di Jepara, baik itu dari produsen rumahannya, juga pada waktu dia ditransportasikan, juga termasuk di marketplace ini juga ada sumbernya di Jepara. Tapi tidak hanya Jepara, kita ada satu juga di Pati, kemudian di Rembang juga ada. Artinya apa? Sebetulnya di semua daerah itu potensi, memang ada pelanggaran cukai ini, semua daerah berpotensi. Tapi Modusnya memang apa aja, Pak? yang paling banyak selama ini memang di Jepara. Kalau Kudus gambarannya gimana, Pak? Peredarannya? Kudus mungkin tidak terlalu banyak ya, tidak sebanyak di Jepara, tapi tetap ada kita temukan.